Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, juga mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang paling banyak berjasa di dalam menyampaikan agama ini. Karena kerja keras beliau dan para sahabat, akhirnya agama ini sampai ke tempat kita. Ya, nah, inilah nikmat yang besar. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk menyimak beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu di surah An-Nahl ayat 11 sampai 15. Dari ayat 11 sampai 15 ini Allah begitu detail menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan hidayah. Ya. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu, mari kita coba melihat ayat 11 An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yunbitulakum, bismillahirrahmanirrahim, Yunbitulakum bihil zar'a waz zaituna wan nahil wal a'nab wa min kulli samarat. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi Allah menyampaikan kepada kita bahwa dialah yang menumbuhkan untuk manusia ini, untuk kita, dengan air hujan yang dia turunkan, tanam-tanaman dan zaitun, kurma dan anggur, dan dari segala macam buah-buahan. Jadi semua itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka semua itu tidak ada. Inna fi zalika, sesungguhnya yang demikian itu adalah yang disebutkan sebelumnya, la ayatil liqaumi yatafakkarun, menjadi terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, inilah ciri manusia. Jadi yang membedakan manusia binatang itu ada beberapa hal. Termasuk malaikat. Kalau malaikat Allah kasih akal, tidak diberi nafsu. Kalau binatang Allah kasih nafsu, tidak diberi akal. Kalau manusia diberi dua-duanya. Iya. Jadi manakala manusia tidak tepat tempatnya, dia lebih cenderung menggunakan nafsunya, maka dia lebih dekat dengan binatang. Manakala manusia lebih cenderung mempergunakan akalnya dan mau memikirkan ayat-ayat Allah, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu melakukan sesuatu tanpa penolakan. Sami'na wa ta'na dia. Sementara kalau manusia masih ada nafsu yang selalu mengganggu, bahkan kadang-kadang memenangkan, nafsu menang atas diri manusia. Ini. Jadi kita diperintahkan untuk berpikir. Inilah pintu masuk hidayah. Orang yang tidak mau berpikir tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebut lagi tanda-tanda kekuasaannya. Wa sahhara lakumul laila wan nahar, dan dialah yang menundukkan untuk kalian malam dan siang. Was-samsa wal qamar wan nujum, dan matahari, bulan dan bintang-bintang, musahharatu bil amr, dikendalikan dengan perintahnya. Disinilah Allah memperlihatkan kekuasaannya, bahwa dialah yang mengatur matahari, bulan dan bintang-bintang. Nah, kita tentu tidak akan mungkin mengatur itu. Nah. Diulang lagi dengan inna fi zalika laayatil liqaumi yaqilun. Kalau yang tadi la ayatil liqaumi yatafakkarun, berpikir,
Kemudian ayat berikutnya itu yaqilun, mengerti. Orang tidak akan pernah mengerti apa-apa kalau tidak pernah berpikir. Jadi itu tahapan berikutnya. Jadi dia mengerti dulu, berpikir dulu, baru masuk ke pintu berikutnya, yaitu mengerti. Kemudian dilanjutkan, wama zara'alakum fil ardi, dan apa yang dia ciptakan untuk kalian di bumi, muhtalifan alwanu, dengan beraneka ragam warnanya. Diulangi lagi dengan kalimat yang sama dengan sebelumnya. Inna fi zalika laayatil liqaumi yazakkarun. Ini ayatnya 3 kali, ayat ini sama ujungnya ayat ini. Apa yang dimaksudnya? Laayatil liqaumi yazakkarun, menjadi tanda-tanda bagi orang yang mengambil pelajaran. Jadi tadi berpikir, kemudian mengerti, kemudian mengambil pelajaran. Karena tidak selesai kalau cuma ditahu tapi tidak mengambil hikmah di dalamnya. Tidak ada pelajaran yang diambil. Makanya biasa diulang lagi. Setelah kita belajar umpamanya di bangku sekolah, biasa ditanya sama orang tua, apa yang telah kamu pelajari? Nah, ditanya. Disitulah dia mengambil pelajaran. Ini ujian supaya ditanyakan, supaya ditahu apa yang telah didapatkan. Dilanjutkan, wa huwallazi saharal bahra lita'kulu minhu lahman tarian wa tastahriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan dialah maksudnya Allah lagi memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kekuasaannya, yang dia menundukkan lautan untukmu agar kalian dapat memakan darinya daging ikan yang segar. Apa maksudnya menundukkan? Ketika Allah tidak menundukkan di lautan, maka lautan akan marah. Besar ombak, tidak ada yang berani menangkap ikan di lautan kalau ombak besar. Iya, tapi kalau tenang, maka nelayan berpikir, ayo kita pergi mancing, ayo pergi kita tangkap ikan. Tapi kalau besar ombak, tidak ada yang berani keluar. Dan Allah menundukkan itu sehingga lautan menjadi tenang. Jadi Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran. Wa tastahriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kalian mengeluarkan darinya lautan itu perhiasan yang kalian memakainya. Seperti mutiara. Mutiara itu kita dapat dari laut, dari kerang yang besar. Ternyata setelah diselidiki oleh ilmuwan, itu tercipta dari pasir-pasir yang dia makan. Diolah begitu luar biasanya ini. Atas kehendak Allah, batu biji pasir-pasir yang masuk ke dalam yang dia makan, itu kerang berubah jadi mutiara yang indah. Ya, yang kalian wataral fulkah wa mahirata fihi, dan kamu juga melihat perahu berlayar ya di lautan itu, walitabtaguna min fadlillah, dan agar kalian mencari sebagian dari karunia-Nya. Di laut bukan hanya ikan, bukan hanya mutiara, tapi ada juga tambang minyak banyak di lautan. Ini. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini. Sudah hampir sampai ke tempat yang dimaksud. Tashkurun. Jadi yang pertama berpikir, yang kedua mengerti, ya. Berpikir, kemudian kedua mengerti, yang ketiga mengambil pelajaran, yang keempat bersyukur. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan, wa alka fil ardi rawasi'a an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan di bumi gunung-gunung agar bumi itu tidak goyang. Kalau tidak ada gunung, maka bumi ini tidak akan tenang. Jadi sebagai pasak daripada bumi. Wa anhara subula, dan sungai-sungai dan jalan-jalan. Dari mana kita tahu bisa bikin jalan? Itu karena hidayah Allah, petunjuk Allah, dimulai dengan sungai. Coba kita perhatikan dulu, itu di kampung-kampung. Jalanan yang dibuat itu kecil, jalan setapak. Di pinggir-pinggir sungai dibuat. Lama-lama setelah ilmu berkembang,
di pinggir-pinggir laut, sekitar kalau pulau di sekitar pulau itu dibuat jalan, bukan langsung tengah. Ya, supaya gampang. Kalau umpamanya ada orang yang berlayar, dia bisa langsung temui di situ di pinggir laut. Ya. Ujungnya apa? La'allakum tahtadun, agar mendapat petunjuk. Jadi petunjuk itu kita bisa dapatkan apabila kita mengikuti apa yang Allah berikan, ya, termasuk sungai-sungai dan jalan-jalan. Sama dengan petunjuk ketika Kabil dan Habil ini terjadi pertengkaran, bahkan terjadi pembunuhan. Dia tidak tahu bagaimana cara menguburkan. Maka Allah memperlihatkan tanda-tanda kuasanya dengan melihat burung gagak, ya, yang mengubur burung lain yang kalah, yang mati pada waktu itu. Itu juga adalah hidayah. Ya, ini jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang panjang perjalanan untuk mendapatkan hidayah. Ya, untuk bersyukur. Bersyukur ini kita tidak akan bersyukur kalau kita tidak mengambil pelajaran. Apa dibalik semua ini? Al-Quran, ya, dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan rasul-rasul sebelumnya membawa kitab-kitab, cuma ada 2. Basira wa nazira. Basiran, berita gembira. Nazira, peringatan. Berita gembira bagi orang yang yakin, dan peringatan bagi orang yang tidak yakin. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fazuku azaban nar bima kuntum tukazzibun." Rasakanlah azab neraka karena kalian mendustakan. Ini. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita luangkan lebih banyak waktu kita, apalagi kalau sudah tidak aktif kerja seperti biasa. Maka tidak ada jalan lain, tidak usah cari lagi pekerjaan baru, ya, yang mengambil banyak waktu. Ya, minimal kalau selang-seling bolehlah. Tapi kalau semua itu seperti dulu waktu masih muda, sebaiknya kita banyak persiapkan diri kita, membaca Al-Quran, memikirkan maknanya, kemudian mengamalkannya. Terakhir kita mendakwakannya sesuai kemampuan kita. Termasuk seperti ini. Ya, ini bagian dari mendakwakan. Minimal untuk diri sendiri, ya. Jadi berdakwah itu tidak harus jauh-jauh, ya. Kalau apa yang ada di dekat saja mempermudah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya sampaikan tadi itu saya kutip dari Al-Qur'an ini, ya, 5 langkah menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau urutannya ini bagus, maka kita insya Allah tidak gampang tergoda oleh bisikan-bisikan nafsu dan bisikan-bisikan setan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti ada tambahan dari bapak-bapak. Mudah-mudahan ini ilmu kita semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak hikmah yang kita dapatkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kelihatan Quran memang sangat sistematis, Ustaz, ya. Tahapan-tahapannya itu sampai di ujungnya itu mendapat petunjuk. Berpikir dan akal ini kadang-kadang digunakan sama. Tapi kalau kita cari akar katanya dari kata fakarah, artinya mulai berpikir menggunakan otak kita. Sedangkan akal itu pertimbangan, rasio. Jadi berpikir kemudian mempertimbangkan dan selanjutnya ada tahapan-tahapan lagi mengambil pelajaran sampai kepada mendapat petunjuk. Alhamdulillah, kalau kita lihat ini sistematikanya memang luar biasa, ya, Al-Quran ini. Tetapi keluar biasaan itu akan bermakna apabila kita mempelajarinya. Jadi banyak yang kagum terhadap Quran, tapi tidak ada langkah-langkah untuk membaca dan memaknainya. Dan kita alhamdulillah kita termasuk yang sedikit dibanding dengan jemaah ataupun warga di sini, dan mudah-mudahan meskipun sedikit kita berharap kita masuk di situ di golongan sedikit yang mendapat petunjuk, insya Allah. Itu saja, nanti dilanjutkan oleh teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Pak Ustaz, ini pendalaman maksud saya kepingin mendalami.
sesuai yang disampaikan tadi Pak Ustaz bahwa untuk mencapai hidayah ada 5 tingkatan. Kan tingkatannya itu tadi ada Tahapan. 5. 4 atau 5? Tahapannya. Ya, untuk mencapai hidayah. Tapi saya flashback ke depan bahwa awal daripada mencapai hidayah itu adalah berpikir. Nah, saya ingin mendalami berpikir itu bagaimana halnya dengan tingkat umur yang masih remaja atau bagaimana. Berarti kalau otaknya belum sampai, berarti logikanya dia belum bisa mencapai syukur. Kira-kira begitu kan? Atau kalau orang yang kesehatan otaknya tidak bagus, berarti logikanya juga tidak mungkin mencapai hidayah. Nah, ini menurut secara logika menurut saya. Ini saya minta pendalaman sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna Allah ciptakan adalah manusia. Karena dia dibekali oleh 2 sisi, yaitu akal dengan nafsu. Kan? Itu dari segi penciptaan, dari segi rubiahnya Allah menciptakan manusia dengan malaikat, dengan makhluk selain manusia itu berbeda. Bagaimana dengan ayat yang lain mengatakan, Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit kan malaikat. Di bumi ada manusianya, ada makhluk selain manusia. Jadi pertanyaan saya cukup sederhana saja. Apa yang membedakan tasbihnya para malaikat dengan tasbihnya manusia dan selain manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah apakah sama bentuk penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang saya tanyakan sama Ustaz. Kalau bisa dijelaskan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya mungkin agak di luar tema saya tanyakan. Ya, saya tadi tertarik tentang Qabil dan Habil ya, yang pembunuhan pertama di muka bumi. Ya, yang membunuh siapa lagi? Qabil deh. Ada mubalik yang mengatakan bahwa setiap orang yang membunuh itu Qabil menanggung dosanya, karena katanya dia yang pertama kali melakukan, dia yang mencontohkan. Jadi setiap ada pembunuhan di bumi ini, Qabil yang Qabil juga kena dosanya. Artinya dosa bersambung begitu, karena katanya dia mencontohkan. Sementara ada juga ustadz lain yang mengatakan, ada mubalik lain juga mengatakan bahwa tidak. Karena pada saat itu Qabil ini menguburkan mayatnya. Jadi ini Qabil ini sebenarnya dia tidak mau ditahu bahwa dia membunuh. Jadi menurut mubalik yang lain bahwa dosa yang bersambung itu adalah dosa yang kita perlihatkan kepada orang lain, yang memang kita kita banggakan begitu, yang kita tidak sembunyikan. Sementara dalam kasus Qabil itu ada mubalik mengatakan bahwa dia tidak termasuk karena dia sembunyi-sembunyi. Nah, itu mungkin bagaimana menurut pandangan Ustaz? Luar biasa, ini ada tanggapan yang memancing kita untuk mendiskusikannya. Tadi yang pertama penanya tentang pendalaman materi tadi. Beliau yang siapa? Ya. Pandi ya. Jadi pendalamannya tentang berpikir ya. Sebenarnya malaikat itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ard. Ya, pertama dulu saya jawab. Itu punya masing-masing cara
Dan kalau tidak dijelaskan oleh Nabi, kita tidak berani untuk mengatakan seperti itu. Jadi cukup menjadi pengetahuan kita bahwa apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran itulah yang kita yakini. Harus diyakini kalau Al-Quran. Cuma persoalannya kalau kita tidak mengerti artinya, nah ini biasa ada banyak hafalannya, tapi tidak tahu apa maksud yang dia bacakan ini. Jadi ini penting, ada istilah hafiz, ada pemahaman Al-Quran. Maka manusia, ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah umumkan dulu kepada malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, mereka juga protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu. Ya, kita sebut. Padahal kami ini bertasbih menyembah kepada engkau, untuk apa lagi ciptakan? Maka Allah kunci protes mereka dengan kalimat apa? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Nah, disitulah kehendak Allah, dia perlihatkan kekuasaan Allah, dan kita tidak perlu protes, cukup mengetahui saja apa rahasianya. Nah, setelah diciptakan ada perintah lagi, disuruh sujud kepada Adam. Nah, ini ujian lagi, ujian bagi malaikat, karena salah seorang di antara mereka ada makhluk yang kelihatannya, zahirnya nampak begitu hebat, nampak begitu tinggi ilmunya, dan malaikat lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka Allah ingin memperlihatkan siapa dia sebenarnya, maka disuruh sujud. Ternyata memang ada satu yang tidak mau sujud, illa iblis. Aba wastakbara. Aba, dia abaikan, dia enggan. Jadi itu sifat tidak mau mengikuti perintah. Aba wastakbara, karena takabur, ada sifat di dalam dirinya, dia merasa lebih baik daripada makhluk yang lain, bahkan dari antara malaikat. Dia merasa bahwa saya ini lebih hebat daripada malaikat lain. Nah, ini. Tapi Allah tahu apa yang sekecil-kecilnya tersembunyi, dan malaikat tidak tahu. Inilah rahasianya. Maka terbongkarlah apa yang terjadi. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk yang kafir. Nah, itu saja. Itu kuncinya. Bahasanya kalau kita merenungkan ya setiap kata atau setiap ayat itu Al-Quran, disinilah timbul sesuatu yang di surah Al-Anfal dikatakan, kalau menyebut iza zukirallah wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadathum iman wa ala rabbihim yattaqun, sampai kepada tingkat tawakal tadi. Jadi ini memang Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi kita. Jadi kalau kita baca dan belum merasa bahwa itu petunjuk, berarti diulang lagi sampai kita menemukan yang sebenarnya. Jadi ini pertanyaan betul, ini mengundang diskusi, pertanyaan yang sangat dalam, dan setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda, punya pemahaman yang berbeda-beda, bergantung dari usahanya. Seperti orang menangkap ikan, ada yang di pantai saja pakai pancing pendek, dipancing ya. Ada yang pakai perahu, dia ke laut yang lebih dalam. Ada yang pakai pukat harimau, kapalnya lebih besar, ikan yang dia dapat lebih banyak pastinya. Nah, itu. Begitu juga Al-Quran, seberapa besar pengorbanan kita, seberapa banyak waktu kita habiskan untuk mempelajari Al-Quran, maka seperti itu juga pahala yang didapatkan setiap ibadah kita. Nah, makanya perintah pertama itu disuruh baca Al-Quran, baru disuruh salat. Al-Quran dulu dibaca, baru salat. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Orang main HP dulu, baru salat. Nah, ini halangannya. Main HP dulu. Begitu kamat, seharusnya baca Al-Quran dulu. Ya, kasih 10 menit baca Al-Quran. Tapi ada variasi lain. Al-Quran dibaca lewat pengeras suara, jadi yang lain tidak membaca, mendengar saja.
Beda kalau membaca sendiri. Oh, itu seharusnya diberlakukan. Itu apa yang Al-Quran kehendaki. Tapi kadang-kadang kita mengikuti apa yang mudah saja. Ya. Dengan memutar bacaan Al-Quran sebelum salat, itu kan waktunya salat. Nah, padahal kalau kita baca, itu lebih banyak lagi yang kita dapatkan. Ya. Jadi cocok tadi tentang bersyukur. Ya, kalau bersyukur itu dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Jadi Pak Ustaz tadi bilang kita ini golongan sedikit dari syukurlah kalau kita masuk golongan sedikit yang dimaksud qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Inilah modelnya bersyukur. Duduk di sini ini modelnya bersyukur. Itu tinggal hidayah. Allah kasih hidayah. Nah, yang sering diminta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. 4 golongan. Minan nabiyyin, ya, kita tidak termasuk di situ. Karena kita bukan nabi. Was-siddiqin, mungkin ada tapi tidak banyak. Was-syuhada, ya lebih banyak lagi yang berjuang untuk agama. Was-shalihin, itu yang terakhir yang kita buru. Minimal kita di situ bisa ikut menjadi orang-orang yang soleh. Paling tidak berteman dulu dengan orang soleh, kalaupun kita belum bisa sampai ke tingkat yang soleh itu. Kalau insya Allah, kalau semakin banyak teman tak yang soleh, lama-lama ikut. Ya, sebaliknya kalau kita banyak berteman orang-orang salah, ya lama-lama ikut juga jadi salah. Nah, ini. Jadi kalau mau mengenal seseorang, jangan tanya langsung dia, tapi siapa temannya, dengan siapa dia bergaul. Ini seperti pergaulan kita di sini. Seperti itu barangkali. Ya, boleh dikembangkan saja. Ya. Baik. Baru saya ingat. Tunggu dulu saat itu, jawab dulu saat. Ya, berpikir itu ya mudah-mudah saja sesuai dengan tingkat inteligensinya, tingkat ilmunya. Paling-paling kita mengatakan Allah itu satu, Allah itu ahad. Ya, dia pahami seperti itu. Belum dalam pendalaman, baru katakanlah kulit-kulitnya saja. Tapi minimal dia sudah mengarah ke sana. Seiring dengan perkembangan akalnya, waktunya. Itu yang ditanam setiap hari di rumah kita sama anak-anak. Akhirnya tertanam masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar itu menampung seluruh bentuk apa yang kita telah berikan. Kalau kebaikan yang kita berikan, maka yang tertampung adalah kebaikan. Kalau keburukan yang banyak dia dengar di sekitarnya, maka keburukan yang keluar ketika terjadi sesuatu, terpaksa umpamanya, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata yang bagus, justru kata-kata kotor yang keluar karena terlalu banyak simpan. Dibandingkan jadi ada namanya sadar, menurut ilmu psikologi, ilmu jiwa ada sekitar 82% kurang lebih itu alam bawah sadar. Sudah ada rekamannya tertimbun di dalam data kita, di dalam otak kita. Tapi pada waktu tertentu dia keluar itu. Keluar kalau dia terdesak. Coba, umpamanya tidak sengaja ada kita injak kakinya. Keluar itu kata-kata. Tapi ada orang diinjak kakinya. Maaf mas, kaki kita. Tapi kalau orang yang di alam bawah sadarnya tertimbun sesuatu yang keras, yang berlawanan dengan itu, begitu kaki diinjak langsung pegang. Apa maumu? Padahal orang tidak sengaja. Itulah. Jadi itulah yang menuntun kita. Maka kita diharapkan selalu kembali, selalu introspeksi diri, selalu beristighfar. Jadi setiap memulai sesuatu beristighfar dulu. Kenapa? Kembalikan dulu kepada Allah. Istighfar. Bahkan ketika kita sudah berbuat baik, diistighfarkan. Apalagi kalau sebaliknya berbuat sesuatu yang tidak baik. Coba contoh yang biasa kita lakukan setelah sholat, salam kanan, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalimat yang pertama keluar dari bibir kita, astagfirullah. Untuk apa astagfirullah? Karena kita ingin agar Allah sempurnakan pahala kita dari takbir sampai salam tadi. Karena ya banyak gangguan. Kalau tidak sempurna, maka inilah yang bergunanya
istighfar itu. Jadi Allah senang dengan orang yang suka beristighfar. Misalnya, ya. Boleh. Ya, jadi begini yang saya pahami itu, setiap orang itu bisa menggunakan akalnya, dasarnya seperti itu. Jadi baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, itu potensi berbeda-beda. Bisa jadi orangnya umurnya masih muda, tapi tingkat kemampuan berpikirnya lebih tinggi daripada orang dewasa rata-rata. Nah itu. Makanya Allah katakan, Rasulullah katakan, yang pernah saya katakan hadisnya, Khairun nasi man tala umra sa'amalu wa hasana amalu. Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya, artinya yang tua, panjang umurnya. Kita tidak tahu panjang umur kalau belum tua, baru muda. Oh berarti berapa umurnya? 60 tahun. Panjang umurnya. Itu 80 tahun. Itu dan baik amalnya. Ini yang baik amalnya. Ini semua ini karena dia ahli berpikir. Ada di Al-Quran, di surah Al-Baqarah yang biasa kita baca, ketika Allah mengatakan, ketika wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidina walakin la yas'urun. Ketahuilah mereka, di akhir ayat itu artinya, ketahuilah mereka itulah yang membuat kerusakan tapi dia tidak sadar. Jadi yang dimaksud berpikir adalah sadar dan tidak sadar. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar melakukan sesuatu. Makanya kalau kita sholat harus sadar, harus dengan niat dulu. Semua amalan harus berangkat dari berpikir. Berpikir itu yang dimaksud sadar. Dan bungkusnya adalah niat. Niatnya harus bagus. Karena salah niatnya, maka akhirnya juga salah. Saya kira itu. Ya, masih panjang sebenarnya pertanyaan. Ya. Ya, Kabil dan Habil, ya saya tidak berani komentari itu. Saya cuma baca di Al-Quran bagaimana Allah mengajar Habil itu ketika dia kebingungan mau diapakan ini yang sudah dimati, dan memperlihatkan hikmahnya kita ambil bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari hambanya. Walaupun dia berdosa, dia sudah membunuh, tapi Allah masih kasih dalam kebingungan. Gimana ini? Kusimpan di sini. Nanti bau, sudah ada ilmunya masuk. Tapi Allah kasih petunjuk. Ini hebatnya Allah ini yang tidak bisa. Kalau kita barangkali sudah melanggar, kutinggalkan, saya tidak mau. Tapi ini hebatnya Allah memberikan petunjuk kepada semua orang yang dikehendaki, ya, termasuk walaupun dia melakukan satu kesalahan. Ya, barangkali itu. Jadi warisan. Itu berpengaruh pada agama lain, yang agama dosa warisan. Jadi kita tidak dosa masing-masing, nafsi-nafsi, ya, dosa nafsi. Tidak ada maksud untuk mencontohkan. Ya, kalau contoh ke saya tidak ada, karena itu tidak ada di orang. Iya, belum dilahir. Siapa yang suruh bilang contoh tidak ada. Berdua tidak ada orang itu, dia Ji. Ya, kecuali dia menerangkan, kamu begini. Ya, nanti di belakang ternyata pernah terjadi. Saya contoh itu, karena ya sifat membunuh itu itulah sifat nafsu yang sebenarnya. Jadi setiap orang punya potensi yang sama untuk melakukan maksiat. Cuma dia tidak gunakan maksiat itu karena dia sibuk berbuat baik. Kalau kita sibukkan berbuat baik, jauh itu potensi. Kita bergaul sama orang-orang baik semua. Tidak bisa. Tapi kalau sebaliknya, maka potensi yang ada itu naik. Iya. Jadi inilah kemungkinan-kemungkinan, ya, yang bisa Allah katakan, kamu sekali ada yang beriman dan ada yang kafir.
wa minkum mu'minin wa minkum kafirin. Ya, seperti itu. Ya, bergantung siapa teman kita. Ya. Insyaallah seperti itu barangkali. Ambil. Tadi dijelaskan bahwa membaca apakah membaca, mendengar atau apa itu punya barangkali lain pahalanya, atau bahwa membaca mushaf yang lengkap, membaca terjemahan bahasa apapun, ya kalau kita bahasa Indonesia, atau membaca yang ada tafsirnya, itu bagaimana itu Kedudukannya. iya, barangkali berbicara soal fadilahnya ya. Nah, fadilahnya kah sehingga menghasilkan amal yang mungkin berbeda. Terima kasih. Habis selesai. Mana dulu dijawab? Iya. Yang tadi tentang Al-Quran. Bedanya Al-Quran dengan bacaan lain. Hebatnya itu Al-Quran. Biar kita tidak mengerti apa maksudnya, apa artinya, tetap mendapat pahala, kebaikan. Makanya ketika di hadis dijelaskan itu yang dimaksud adalah alif lam mim. Alif lam mim. Siapa yang berani mengartikan atau yang tahu artinya ini? Ustaz Hadi Hidayat pernah juga tanya ungkap itu. Jadi itu kita tidak tahu itu artinya, atau ada yang mengatakan begini kan dugaan-dugaan atau apa. Kecuali kalau ada dalilnya, bisa dipercaya. Jadi itu hebatnya. Satu huruf alif, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dapat 10 pahala. Nah, ini kebaikan itu juga masih misteri. Belum ditahu sekarang seperti apa kebaikannya. Nanti di akhirat. Jadi ini masalah akhirat. Alif lam mim seperti yang lain. Hadis mengatakan 2 rakaat sebelum subuh salat sunnah lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Hari ini belum ditahu itu, belum dirasakan. Tapi Rasulullah sampaikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita meyakini Rasulullah, iman kita benar, maka nanti di akhirat akan dirasakan itu yang 2 rakaat. Yang kalau banyak kali 2 rakaat, nah itu pasti lebih nikmat lagi. Nah seperti itu. Jadi tidak usah kita berputus asa, baca saja. Apa kemampuan kita, seperti apa. Nanti Allah berikan ganjaran yang tiada putus-putusnya. Iya. Jadi jangan mikir risau. Artinya minimal berteman mungkin sama orang saleh, lama-lama ikut tongki saleh seperti itu. Iya. Jadi itu tergantung tingkat kita. Biar sekarang tidak usah terlambat seperti saya. Baca Al-Quran ini ya baru 1 tahun ini belajar dengan kata per kata. Ya di dalam Al-Quran ada 77.439 kata, itu pun sudah berulang-ulang. Nah, itu dibaca, ada yang dilupa, ada yang diingat. Nanti dibaca lagi, oh iya pernah dulu. Seperti itu namanya belajar. Yang namanya belajar, ada orang ingat, ada yang lupa. Semakin banyak dibaca, semakin banyak ditahu. Semakin banyak ditahu, semakin banyak dilupa. Semakin banyak dilupa, semakin banyak kita tidak tahu. Nah itu. Begitu putar-putar sampai kita mati. Ya, ya itu saya ambil seorang profesor dari Amerika yang mengatakan dalam bahasa Inggris itu, karena kebetulan saya seperti itu belajar bahasa Inggris. The more you read, the more you know. The more you know, the more you forget. The more you forget, the more you don't know. Begitu mas. Jadi begitu ya. Karena kita ini manusia pelupa. Hafiz saja biasanya bagus, ternyata banyak lupa juga. Iya, seperti itu. Ini Ustaz. Jadi makanya kita punya kajian kan ada 2, ada lafaziyah, ada tafsiriyah. Kalau lafaziyah itu perkata, tafsiriyah itu istilahnya terjemahan bebas. Ini terjemahan bebas ini. Tapi bukan bebas sendiri. Iya. Tetap berpatokan pada lafaziyah. Tapi yang lebih bagus adalah dibaca semuanya. Ya, baca semua. Ibnu Katsir semua tafsir dibaca sehingga kita lebih tahu, akan terasa beda-beda. Jangan jauh-jauh. Contoh saja namanya sama, beda rasanya di setiap tempat. Ya.
Apalagi kalau ayat yang tafsirkan ini ulama beda-beda. Nah, pasti ulama. Tujuannya cuma satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Seperti itu. Jadi perluruskan niat, kuatkan usaha, tekad kita, tingkatkan pengorbanan, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada makhluk. Insyaallah ditempuh hidayah. Ya, saya kira itu. Ya, mudah-mudahan ini ada keberkahan. Pertemuan kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan jariah dan kita mendapatkan kesehatan lahir dan batin dan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.